Selamat malam Aumania. Selamat datang di Midnight Live. Hari ini episode ke-80. Terima kasih penonton selalu setia nonton Midnight Live. Program lokomotif. Ya. Sampai kepalanya berasap tuh penonton. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal dugaan kasus korupsi besar yang melibatkan penyaluran bantuan sosial atau bansos di Kementerian Sosial di era pandemi. Kalau kita ingat pas COVID, banyak orang sibuk cari oksigen biar nggak sesek napas. Pejabatnya malah cari margin buat nambahin kas. Terlalu. Bansos yang harusnya jadi penyelamat rakyat waktu pandemi masih aja dikorupsi. Ibaratnya lihat orang tenggelam di sungai, bukannya ditolong pakai ban, malah dilempar velg. Dilempar velg eskavator lagi. Bisa aja saya. Ya mungkin kita aja yang salah nangkep arti bansos pas pandemi. Bansos itu bukan bantuan sosial, tapi bancakan sosial. Kasus ini nggak main-main. Yang keseret nggak cuma oknum pejabat, tapi ada juga perusahaan besar. Dan kasus ini bikin negara rugi sampai 200 miliar rupiah. 200 miliar coba kalau dibeliin paketan bansos mie instan. Kali Ciliwung ngembang tuh. Dan makin lama nama-nama yang muncul dalam kasus ini makin bikin jidat kram, bibir keseleo, hidung pecah-pecah. Mulai dari penangkapan mantan pejabat sampai penyelidikan terhadap keluarga pengusaha ternama. Lama-lama daftar tersangkanya kayak undangan nikahan yang dibikin sama bokap. Banyak banget dari yang kenal banget sampai yang kita ngeja namanya aja susah. Kan jadi bingung. Ini acara gua apa acara bokap? Undangan resepsi udah kayak rapat konsolidasi ormas. Selasa 19 Agustus kemarin, KPK mengumumkan telah menetapkan 5 tersangka baru dalam kasus tersebut. Terdiri dari 3 orang dan 2 korporasi. Jadi bukan cuma orangnya, tapi perusahaannya juga dianggap ikut main kotor. Dalam kasus ini ada 4 orang yang dicegah pergi ke luar negeri oleh KPK. Line up-nya mirip konser reuni boyband. Genrenya bukan R&B, tapi KPK. KPK. Kita sambit yang meriah. Kita sambut Edi Suharto, ex Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos. Jerry Tengker, Dirut DNR Logistik 2018 sampai 2022. Featuring Herito, Direktur Operasional DNR Logistik 2021 sampai 2024. Dan ada penampilan spesial Bambang Rudianto, Tanu Sudibjo, Komut DNR Logistik. Kita berikan tepuk tangan yang tidak meriah. Jubir KPK Budi Prasetyo bilang larangan bepergian ke luar negeri ini dilakukan karena 4 orang itu masih dibutuhkan dalam proses penyidikan. Ibaratnya lo lagi berantem sama gebetan di kafe. Udah kita putus aja. Aku pergi aja. Isian roti itu namanya apa sih? Selesai ya? Selai ya? Air yang ada di jalanan berlubang itu namanya apa sih? Kenangan ya? Kenangan ya. Cinta tidak mengenal warna kulit, tapi warna duit. Bisa aja saya. Namun terkait larangan pergi ke luar negeri, keempat orang itu masih bungkam. Kalau bekam buat kesehatan. Mungkin lagi banyak pikiran, bingung mau ngomong apa, atau lagi mode silent. Takut ditelepon tukang galon ya. Dari 4 orang yang dicekal bepergian ke luar negeri, ada 1 nama yang sangat disorot publik. Dia adalah Komisaris PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudianto Tanu Sudibjo alias Rudi Tanu. Sebelum dicegah KPK ke luar negeri, KPK sudah memanggil Rudi Tanu pada Kamis 14 Agustus lalu. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers bilang Rudi Tanu dipanggil buat dimintai keterangan soal distribusi bansos dan juga pengetahuan-pengetahuan lainnya terkait dengan masalah bancakan sosial, maksudnya bantuan sosial.
Tapi Asep nggak bisa spill banyak terkait peranan Rudy Tanu dalam perkara tersebut. Belum. Kalau kata netizen, cuma teaser doang, spoiler lah dikit. Harusnya gitu dong. Sementara itu jubir KPK Budi Prasetyo jelasin kalau Rudy belum memenuhi panggilan pemeriksaan kali ini dan minta penjadwalan ulang. Lah dikira pemeriksaan KPK kayak emak-emak janjian ngocok arisan minta reschedule. Bisa gitu, iya. Sorean aja ngocoknya Bu. Bu Yanti masih ngelonin anak. Anak siapa? Anak siapa? Sebelumnya pada Desember tahun 2023, Rudy Tanu ternyata sudah pernah dipanggil KPK untuk perkara yang sama. Saat itu Rudy diperiksa selama 3 jam, tapi anehnya kelar pemeriksaan, Rudy diem doang pas ditanya wartawan. Kan jadi bingung. Jadi selama 3 jam Rudy diinterogasi apa ikut lomba meditasi. Bagaimana pemeriksaan tadi Pak? Rudy cuma jawab. Apa yang ditanyakan tadi Pak? Udah makan belum Pak? Batuk Pak Rudy? Kalau kita flashback ke kasus bansos zaman pandemi, orang jangankan cari uang. Benar. Nafas aja susah. Iya. Malah dibikin sengsara. Bansos yang harusnya buat bantu rakyat masih aja disikat. Bermula dari penangkapan KPK terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara pada 2021. Dalam persidangan tingkat pertama, Juliari dinilai terbukti menerima suap dari penyaluran bansos senilai miliaran rupiah. Suap tersebut diberikan oleh para vendor sebagai imbal balik dalam pengadaan bansos sembako untuk masyarakat terdampak COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Juliari Batubara memerintahkan anak buahnya untuk memungut Rp10.000 per paket bansos yang digarap para vendor. Dan sejumlah vendor pun ternyata tidak kompeten untuk menjadi penyedia bansos. Bayangin paket bansos sudah kayak paket online shop, ada potongan fee admin, belum termasuk ongkir tuh. Salah alamat lagi. Dalam perkara ini nilai korupsi paket bansos COVID-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 yang melibatkan Juliari mencapai 32,48 miliar rupiah. Akhirnya hakim menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Juliari juga dihukum membayar uang pengganti 14,5 miliar rupiah. Selain itu KPK juga mengungkap dugaan korupsi pengadaan bansos presiden pada saat COVID-19. Modus korupsinya mengurangi kualitas. Jadi kalau rakyat harusnya dapat beras yang bagus, yang nyampe ke rumah malah kayak beras oplosan. Banyak kutunya. Mungkin beras 5 kilo pas ditimbang bisa jadi 6 kilo. Nambah sekilo. Ya. Sekilo telur kutu. Ya. Bisa aja saya. Saat ini KPK juga mengungkap dugaan korupsi dalam penyaluran bansos, yakni penyaluran bansos beras untuk keluarga penerima manfaat atau KPM dalam program Keluarga Harapan PKH tahun anggaran 2020. Jadi makin membuktikan kalau bansos ini ya bancakan sosial. Iya, bisa. Namanya juga bantuan pemerintah, kalau nggak dikorupsi ya nggak wajar. Berharap pemerintah peduli sama rakyat sama kayak ngarep wakil rakyat dapat gaji UMR. Mustahil. Tunjangannya bisa buat beli mobil baru tiap bulan. Penonton tiap bulan buka aplikasi pinjol baru. Pasca KPK kembali menetapkan 5 tersangka korupsi bansos, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul langsung menyatakan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola di Kementerian Sosial. Ya semoga beneran komitmen, bukan cuma komat kamit. Gus Ipul menegaskan dirinya bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono telah berkomitmen untuk menjaga integritas dan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi praktek penyelewengan. Mantap. Dia bilang telah berkomitmen tidak akan mengintervensi, tidak akan mengajak, tidak akan memberikan peluang kepada siapapun untuk terjadinya penyelewengan di lingkungan Kementerian Sosial. Kedengarannya memang manis ya. Pasti. Tapi yang manis begini biasanya bikin enak. Jangan dong. Gus Ipul juga bilang kasus korupsi bansos yang merugikan negara hingga 200 miliar itu menjadi pelajaran penting agar praktek serupa tidak kembali terjadi di lingkungan Kemensos. Udah betul.
Kasus korupsi bansos ini adalah cermin pahit di tengah kondisi rakyat serba kesulitan. Para pejabat masih tega cari kesempatan. Parah. Gembar-gembor pemberantasan korupsi, tapi minim aksi. Iya. Citra pemberantasan korupsi yang gemerlap jangan sampai cuma omong kosong. Percuma teriak sampai habis nafas, tapi tidak ada aksi tegas tanpa jeratan hukum yang keras. Betul. Dan efek jera yang bikin koruptor lemas. Udah pasti. Catat, pemberantasan korupsi bukan cuma slogan, bukan pencitraan, tapi butuh keberanian yang bisa menampar muka siapa saja yang sok bersih tapi diam-diam mencuri. Udah betul itu. Jangan buru-buru mengejar sampai kutub utara kalau pencuri hak warga aja masih belum dibikin jera. Iya. Ingat, bansos bukan milik pejabat tapi hak rakyat. Dan siapa aja yang mengkhianati hak itu harusnya ditindak, dihukum, dan dicatat sejarah sebagai pengkhianat bangsa. Jika tidak ada reformasi serius dalam tata kelola bansos, maka korupsi bansos terus akan jadi ritual 5 tahunan yang dibalut dengan pencitraan. Ya, itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Ada Jessica hari ini. Ya. Hari ini saya ditemani oleh Jessica. Ya. Mungkin Otong udah bosan sama saya. Gak apa-apa, ada Jessica. Saat lagi tetaplah di Midnight Live. Kita kembar kayak penguin ya. Iya dong. Penguin soalnya warnanya hitam putih. Hitam putih. Ada Jessica di sini ya. Jessica, tahu nggak apa bedanya kamu sama DPR? DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Iya. Nggak Kalau tahu. kamu Dewan and Only. Lucu nggak sih? Enggak ya? Penontonnya berkurang ya? Dari 3 jadi 2. Sekarang jadi 3 lagi. 3 lagi. Ya udah, kita baca berita aja Jessica. Gimana? Berita yang pertama ada apa nih? Ini berita pertama, ini terkait Satreskrim Polres Metro Depok yang berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang selama ini sudah meresahkan warga. Ya, meresahkan ya. Kalau sambil mendesah gitu dong ngomongnya. 5 pelaku berhasil diamankan, mirisnya 1 pelaku lain masih di bawah umur. Duh, bocah bukannya balap karung buat dapat hadiah 17-an, ini malah nyuri motor. Bener-bener meresahkan. Para pelaku ternyata sering beraksi di wilayah Jalan Rawa Ungu, Cipayung, Kota Depok. Nah, buat warga yang pernah kehilangan motor di sana, coba deh ke Polres Depok. Kali aja ada motor kalian yang berhasil disita polisi dari tangan pelaku. Kasat Reskrim Polres Metro Depok mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku diketahui telah 2 kali melakukan pencurian motor. Sejumlah barang bukti berhasil disita, salah satunya 1 unit senjata jenis airsoft gun. Iya, pakai senjata airsoft gun yang digunakan para pelaku untuk menakut-nakuti korbannya. Sosokan gaya mafia. Modalnya cuma mainan. Ketangkep pula. Nyesel kan? Kan nyesel? Saat ini para pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polres Metro Depok guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum aja Pak Polisi, biar lingkungan aman, warga pun nyaman naruh motor di rumahnya. Kalau aku kan selalu nyaman berada di samping Jessica. Ya. Gitu aja terus ya. Kamu juga? Mau di sini? Sini. Sini. Oke, lanjut lagi kita ke berita yang berikutnya ya. Dari curanmor kita geser ke kasus gendam yang dialami seorang pengusaha asal Kudus sehingga mengalami kerugian uang senilai 2 miliar rupiah. Kasian banget nih ya. Gendam itu bukannya robot yang dari Jepang itu? Gundam. Oh ini Gundam. Kenceng banget. Kenceng banget ya. Kenceng banget. Itu Gundam. Iya. Kalau kayak gini? Apa tuh? Gandeng. Oh, gandeng. Oh, ada genggam juga. Oh boleh. Bisa gandeng, bisa genggam. Gendam tuh begini, gendam. Ya. Glamben. Gendang. Gendang. Jadi begini ceritanya begini. Oke. Jadi para tersangka ini terdiri dari 5 orang. Jadi awalnya mereka tuh pura-pura dulu nih untuk membeli gudang yang diperantarai oleh korban.
Oke, kemudian dengan bujuk rayu pelaku, si korban ini dijebak memberikan dana talangan untuk melengkapi transaksi. Dan akibat pengaruh gendam, korban akhirnya menyerahkan uangnya tanpa sadar. Dan ketika dicari, pelaku udah hilang persis kayak temen tongkrongan yang disamperin pas ditagih utang. Tanpa babi, Bu, langsung kabur gitu aja. Jadi sekarang nih aparat Polda Jawa Tengah kini telah berhasil menangkap 3 pelaku di rumahnya. Sementara 2 pelaku lain masih dalam pengejaran. Jadi ada imbauan buat Aumania nih. Jadi kalau kamu mau transaksi jangan sendirian. Tapi kalau sendirian juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Karena ingat nih ya, gendam itu nggak bisa masuk kalau yang datang tuh sebetulnya rombongan. Kecuali rombongannya ikut bengong juga. Jangan bengong ya. Kayak penonton ya. Kalau nggak bengong melet dah. Selanjutnya ada berita apa, Jessica? Masih soal kriminal. Tadi kan kita teasernya udah Jasuke itu kan. Iya. Soalnya Jagung, susu, kestabilan ekonomi. Iya. Ini kalau udah banyak kriminal gini kayaknya harus udah dilihat nih. Kenapa nih sebetulnya? Kenapa bisa banyak kriminal? Udah susah cari duitnya apa gimana? Oh, bisa jadi. Bisa jadi kan. Kenapa susah cari duitnya tuh, Jessica? Mungkin kan Jessica ini anak ekonomi banget ya. Kan ngelihat lapangan pekerjaannya juga sekarang seperti apa sih. Oh iya. Nanti kita ke lapangan pedal aja. Ke lapangan pedal kan juga pajaknya. Oh ada ya? Ada pajaknya? Oh. Ya udah kita baca berita aja deh. Iya. Masih soal berita kriminal kali ini dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri yang berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu di apartemen Taman Melati Surabaya, Mer, Jawa Timur. Nah, dalam penggerebekan polisi menyita 60 kg sabu yang siap diedarkan ke wilayah Jakarta dan Surabaya. Rinciannya 30 kg di dalam koper dan 30 kg sabu lainnya ada di kamar dalam apartemen. Bayangin kalau puluhan kilogram sabu itu bisa lolos, berapa banyak generasi bangsa yang hancur masa depannya. Karena barang haram ini, ya, maksudnya nyambung tadi, ya. Polisi juga berhasil mengamankan seorang warga negara Malaysia yang selama ini menjadi kurir sabu. Bernama Alexander Peter, bangga anak Stephen. Namanya? Oh, namanya ada kata ada bangganya. Nama doang pakai kata bangga tapi kelakuannya sama sekali nggak membanggakan. Malah membahayakan negara kita. Nyambung lagi tadi ya. Membahayakan negara kita gitu. Tersangka mengaku sudah 3 kali menyelundupkan sabu ke Indonesia. Setiap pengirimannya tersangka dijanjikan upah sebesar Rp20.000 atau setara 80 juta rupiah. Ya, kita berharap semoga polisi berhasil membongkar sindikat seperti ini biar bandar besarnya juga ikut ketangkep. Dan yang terpenting Indonesia aman dari peredaran narkoba. Itu dia. Nah, selanjutnya ada berita terkait dengan sound horeg. Sound horeg yang kembali viral. Kali ini bukan karena dentumannya yang bisa bikin kaca rumah pecah atau gendang telinga sakit. Gendang ya. Bukan gendam, tadi gendam. Bukan, ya bukan, beda. Ini beritanya baru lagi, beda lagi. Tapi lantaran ada seorang peserta karnaval yang tewas setelah terjatuh dari atas sound horeg yang berada di mobil pick up. Insiden duka ini terjadi di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Korban bernama Pranoto sebelumnya sudah diperingatkan untuk tidak menaiki sound horeg oleh para peserta karnaval lain. Namun peringatan tersebut justru tidak dihiraukan. Sambil berdiri di atas sound horeg yang ada di atas mobil pick up, korban berjoget dan mengibarkan bendera merah putih untuk merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-80. Namun naas saat sedang membetulkan tali sepatu yang terlepas, tiba-tiba kaki korban terpeleset dan tubuhnya langsung terjatuh. Peserta karnaval lain yang melihat kejadian ini langsung panik dan berusaha membawa korban yang sudah tidak sadarkan diri ke Rumah Sakit Bakti Asih, Brebes. Sayang nyawa korban tidak bisa tertolong. Tentunya kita mengucapkan turut berduka cita buat korban. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi dan yang paling penting seseru apapun hiburan yang kalian ikuti jangan pernah sampai mengorbankan keselamatan. Lanjut lagi, kita masih punya berita lainnya banyak kayaknya hari ini ya Jessica. Hari ini ya. banyak. Iya. Udah banyak gak ada Otong juga hari ini. Iya. Kemana sih Otong?
Otong ada tadi Otong. Ada ya? Nggak kelihatan? Dia lagi memilih kerja di belakang layar. Oh, hari ini belakang layar. Karena katanya kalau bekerja di depan layar terlalu manis. Takut yang nonton diabetes katanya. Ada berita apa lagi nih? Ini kayaknya barusan ada suaranya ya tiba-tiba Halo? di kuping. Halo, salah sambung. Oh. Ya, langsung. Ya. Yaudah kita lanjut lagi aja, ini ada beberapa berita lainnya nih. Ini ada satu lagi nih, karena kesel kehadirannya tidak ditemui oleh para pemangku jabatan, ini warga akhirnya melakukan aksi nekat. Jadi mereka buang 1 truk sampah di halaman kantor Bupati Pandeglang. Ayo coba kita lihat ya. Oke, ini nih. Jadi ini adalah suasana saat ratusan warga Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Bupati Pandeglang pada Rabu siang. Jadi mereka membuang 1 truk sampah di halaman kantor Bupati Pandeglang. Nih kita lihat bersama nih visualnya. Jadi tuh maksud mereka biar sama-sama berbagi bau busuk sampah. Jadi jangan cuma warganya aja yang setiap hari harus pusing nyium bau sampah. Para pengambil kebijakan di kantor bupati juga harus merasakan aromanya. Biar sehati dan sepenanggungan. Sedap baunya. Numero uno. Ya. Tentunya aksi buang sampah sengaja dilakukan warga sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap rencana kerjasama pengelolaan sampah yang dilakukan dengan pemerintah kota Tangerang Selatan. Para pengunjuk rasa ingin agar kerjasama tersebut dibatalkan dan berjanji akan membawa massa lebih banyak lagi jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Kalau setiap hari demo bawa truk isi sampah, lama-lama kantor bupati bisa jadi tempat pembuangan sampah dong ya. Jangan sampai ya, semoga bisa dicarikan solusi terbaik untuk para warga agar bisa hidup aman, tentram dan nyaman. Nyaman ya, harus ya, nggak pusing karena nyium bau sampah ya. Iya, kayak aku udah nyaman banget sama kamu. Ini siapa sih ini? Penonton bayaran. Dibayar bulanan. Saat lagi kita akan hadirkan bintang tamu musisi viral. Oslo Ibrahim. Pada kenal kan? Udah siapin top 5-nya ya. Langsung aja kita mulai. Kita jeda. Jeda dulu. Kita jeda dulu ya? Iya, jeda dulu. Gimana dong. tolong Jessica? Dan nanti ya, berarti tadi kan udah diteaserin sama Resa, nanti ada Oslo Ibrahim. Maka dari itu tetaplah bersama kami di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Langsung saja kita sambut Oslo Ibrahim. Halo, selamat malam. Mas Oslo, apa kabar? Tinggi banget ternyata. Iya, lumayan deh. Iya, tinggi banget. Sebutkan top 5 musisi paling tinggi. Misalnya. Bisa lah, bisa ya? Bisa. Sehat? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat. Oke, langsung aja kita ngobrol dengan Mas Oslo ya. Kita beri tepuk tangan, silakan duduk. Oke. Iya. Oslo. Aduh. Selamat datang di Midnight Live. Mas Iya. Oslo Ibrahim. Terima kasih sudah diundang. Dijuluki musisi viral. Bangga nggak dijuluki musisi viral? Biasa aja karena yang julukin diri gue sendiri juga. Ngaku-ngaku aja. Oh iya, kirain netizen. Apa? Kirain netizen yang julukin. Berharap semoga bisa nular gitu. Cuman ya nggak apa-apa dari gue aja dulu. Tapi emang viral FYP terus ya. Lumayan. Top 5-nya. Lumayan. Top 5-nya lumayan viral lah. Gak lumayan, emang viral banget. Orang lewat mulu, top 5. Iya, bener. Top 5. Top 5 koruptor di Indonesia. Wow. Oke, nomor 5. Oh, enggak ya? Enggak. Kirain boleh. Kas banget tuh ya. Oke, Iya. nomor 5 langsung. Iya, bisa. Lebih dari 5 juga bisa. Lebih dari 5 juga bisa gitu. Sempet nyangka nggak konten top 5 tuh seviral ini? Sama sekali nggak nyangka karena itu emang iseng doang. Emang udah main TikTok cuman buat promoin musik doang kan awalnya gitu. Iya, Habis itu bikin top 5 itu waktu lagi nunggu manggung doang tuh. Kayak iseng-iseng udah. Ternyata pas konten pertama langsung 1 juta gitu yang nonton. Wow. Ambil lumayan kan, habis itu kayaknya lumayan nih konsep ini. Jadi
gue coba besok lagi bikin, tiap hari bikin gitu terus sampai akhirnya kebikin tuh si IP itu. Jadi ya udah, dan bikinnya juga gampang kan, cuman kamera depan doang, habis itu tentang keresahan aja udah. Iya, iya. Tapi ada aja loh idenya top 5 ini, top 5 itu. Yang sama Irish Wulur juga itu lucu banget Iya, sih. bener, Tapi bener. kan nggak boleh ya kita omongin di Iya sini ya. bener, jangan. Jangan. Ayo kita ganti topiknya langsung. Iya. Jadi masih ingat nggak konten pertama yang viral tuh apa waktu itu? Yang pertama itu kalau nggak salah itu langsung top 5 ketikan ketawa di chat yang gue nggak suka. Oh. Iya, misalnya haha gitu. Cuman 2 kali menurut gue sih nggak menghargai orang sih. Ya minimal 3 kali lah. 3 kali minimal. Iya. Kalau nggak lucu bilang aja gitu maksud gue. Haha kayak menghargai banget gitu. Kayak formalitas banget ya. Bener. Nah, sama waktu itu LOL. Terlalu sok bule menurut gue kalau orang pakai LOL di Indonesia. Kecuali emang anak international school, Iya, emang bule. Karena kita di keseharian juga nggak ada ketawa LOL gitu, nggak ada. Nggak ada. Apa sih? WKWK. WKWK tuh gue suka karena itu kayak cuman Indonesia yang di situ yang pakai WKWK. Makanya gue banyak yang benci kenapa WKWK nggak masuk bang, karena menurut gue itu identitas Indonesia menurut gue WKWK. Oke. Kalau hehe. Kalau hehe menurut gue 2 nggak apa-apa. Iya hehe gitu kayak agak sungkan gitu kan gitu. Kalau haha itu gue agak terganggu tuh haha. Cuman 2 tuh agak terganggu sih gue itu. WKWK ya. Jangan pakai J ya, JWK jadinya kan. Nomor satunya apa waktu itu? Yang Nomor satunya itu kalau nggak salah lupa banget tuh itu antara LOL atau CC. Ada tuh yang pakai XI ketawa soalnya. Ada CC gitu. Iya. Itu juga nggak ngerti dipraktekkan ke dunia nyata juga nggak tahu tuh ketawa CC gimana kayak. Tapi yang gue lihat dari Oslo ya fashionnya ini ada konsultannya sendiri atau gimana nih? Nggak ada, emang apa ya? Udah tercipta untuk keren aja udah. Reza, tapi sebenarnya ada yang unik juga mau saya tanyain dari tadi. Apa? Biasanya saya kalau ngelihat rambutnya tuh selalu warna-warni. Kenapa hari Iya. ini hitam? Hitam karena apa ya? Sesuai kondisi negara kita. Nggak, maksud gue kan kita lagi ini maksudnya kayak lagi merah putih. Kemarin kan putih sebelah. Iya. Awalnya pengennya di sebelahnya jadi merah karena mau Agustus kan. Iya. Ternyata salah cat jadi hitam jadinya ya udahlah gitu maksud gue. Iya, warna dark lah dark ya. Dar, bener. Dark jokes. Hai. Nah, kita bicara soal mini album di top 5. Sesuai dengan kontennya yang viral ya. Benar. Isinya 5 lagu. Jadi secara keseluruhan mini album ini menggambarkan soal apa nih? Soal kejujuran gue aja dalam berbagai hal lah gitu. Maksudnya sebenarnya nggak ada konsep utuh dalam 5 lagu ini jadi satu kesatuan tuh nggak ada. Jadi emang kayak curhat aja. Kita kayak lagi nulis jurnal tuh, biasa kan waktu kecil suka nulis jurnal tuh. Ceritanya beda-beda aja udah. Oke. Jadi Dear kenapa? Diary gitu ya? Dear Diary. Habis itu karena 5 lagu ya udah bikin aja nama IP-nya jadi top 5. Oke. Nah, kalau misalnya nih mini album kamu viral, lagunya viral, punya nazar tersendiri nggak? Nazar kan bukan saya yang punya ya. Iya. Nggak, saya. Iya. Seperti takut kena royalti. Iya benar ya. Stop. Jadi satu kata aja Iya. sekarang nyanyi. Iya. Nazar apa ya, kalau mau main nazar, kalau misalnya pengen model rambut ini udah semua dicoba. Iya. Semua warna udah coba. Kayaknya nazarnya gantiin Reza aja di sini deh kayaknya. Kita nantikan Kalau viral ya. ya. Kalau lagi sakit bisa. Kalau enggak nazarnya bikin top 10 ya. Nah, beda angka doang tuh. Bukan 5 lagi, bukan top 5 lagi, top Iya, 10. bener. Ya kali aja gitu kan, namanya juga usulan. Salah satu lagunya adalah Jelek Tapi Lucu. Ini nyindir penonton apa gimana nih? Enggak lah. Kenapa judulnya Jelek Tapi Lucu? Jadi sebenarnya kalau misalnya lagi jalan kemana-mana, ke mall atau misalnya ke festival musik kan sering ngelihat ada orang pacaran kan. Ceweknya cakep nih. Terus kok cowoknya gitu. Baik. 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 Iya. Dan yang paling penting adalah
kaya ya. Biasanya. Biasanya. Tapi kan kalau kaya tuh butuh effort gitu. Jadi ada satu hal tuh yang menurut gue nggak butuh uang, nggak butuh ilmu yang tinggi-tinggi untuk dapetin cewek itu salah satunya adalah jadi lucu. Jadi jelek, nggak apa-apa jelek tapi lucu. Bukan nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya kalau bisa jangan jelek banget lah gitu. Bersih, minimal bersih, wangi, lucu gitu. Habis itu kayak mengaca juga ke diri gue juga. Itu kan maksudnya pasangan gue kan lumayan cakep tuh. Enggak lumayan cakep, memang cakep Iya, yang cakep. selalu dipamerin di Instagram, ada Iya, di cakep. TikTok. Benar, cakep kan. Habis itu gue ngaca kan. Oh ini lagunya kayaknya buat gue juga. Jadi inspirasi emang diri sendiri maksudnya. Iya, jadi kayak mengamini aja, jadi kayak lebih ke orang-orang, hey gue sama kayak kalian loh gitu. Gitu. Aku aja bisa, apalagi kalian. Ini namanya meninggi untuk merendah. Tapi agak sulit tuh sebenarnya apa coba? Ini kan lagu ini ada campaign-nya, jelek tapi lucu. Untuk jadi jelek tuh agak susah tuh gue tuh. Sorry bang. Gimana ya, agak susah tuh PR juga tuh buat jadi jelek tuh. Emang udah keren bawaannya. Iya gitu, agak Keren ada banget susahnya. gitu. Top 5 musisi paling keren. Nomor 5. Harapannya apa nih untuk mini album ini? Harapannya untuk mini album ini sebenarnya banyak yang terwakili aja gitu. Maksudnya semoga pada suka dan karena gue nggak bisa maksain mereka harus suka atau gimana. Karena gue pengennya tuh dengerin lagu gue ya karena emang pengen, karena emang suka gitu. Dan semoga bisa mewakilkan perasaan orang sebanyak-banyaknya aja gitu. Kita akan langsung mendengarkan penampilan ya. Kita menyaksikan penampilan dari Oslo Ibrahim, tapi kita lihat dulu video klip dari Jelek Tapi Lucu berikut ini. Iya. Dan kita di Midnight Live hari ini kita saksikan bersama Oslo Ibrahim. Melamun sampai tak lagi takut hantu. Kapankah waktu yang pantas menyapamu? Karena kemarin kau sempat melihatku. Mau apa, mau bilang apa, haruskah ku coba? Jelek tapi lucu, ku lancarkan jurusku. Senin sampai Minggu akan ku cari waktu untuk mengganggumu. Izinkan aku menjadi apa yang kau inginkan. Baik buruk apapun itu semoga termaafkan. Jika terlalu cepat aku akan pelan-pelan. Yang ku janjikan ini akan sulit kau lupakan. Merasa benar namun di waktu yang salah. Aku lelah selalu jadi yang mengalah. Mau atau tak mau dirimu terserah. Kau mau apa, mau bilang apa, haruskah ku coba? Jelek tapi lucu, ku lancarkan jurusku. Senin sampai Minggu akan ku cari waktu untuk mengganggumu. Izinkan aku menjadi apa yang kau inginkan. Baik. Metro TV